Setiap hari, mereka bangun sebelum fajar, menyiapkan dagangan, membuka lapak, meracik produk dengan tangan mereka sendiri. Di kawasan Universitas 11 Maret ini, ribuan pelaku UMKM berjuang keras membangun usaha dari nol. Produk mereka unik, karya mereka bernilai, usaha mereka nyata. Tapi ada satu hal yang belum mereka tahu. Karya mereka belum terlindungi. Hak kekayaan intelektual masih menjadi hal yang asing bagi sebagian besar pelaku UMKM di sini. Inilah saatnya kita berbicara. Inilah saatnya kita peduli. Karena setiap pelaku UMKM berhak tahu bahwa karyanya bisa dan harus dilindungi. Perkenalkan, nama saya Ira, usahanya STLM. Perkenalkan, nama saya Anindia Paskalia, usahanya ini toko parfum. Hai Pak, bekerja part-time di SKP. Warung makan di Nanita, trip warung makan Sopen Jalan. Ibu Mur Siti. Perkenalkan, nama saya Paulia Dianita, usahanya ini Lakers UNS. Jadi jualan Lakers. Dagang ini baru 1 tahun lebih sedikit. UNS 5 tahun mulai jualan. Dari tahun lalu, setahu saya. Dari bulan Mei tahun lalu Kak. Berarti baru 1 tahun ya? Aku baru itu 1 tahun kurang. Dari September 2020. Kebetulan bulan ini ulang tahunnya. Sebenarnya tergantung preference ke masing-masing juga ya Kak. Setiap hasil tangan itu beda-beda, jadi kita pun juga nggak terlalu mikirin oh itu mirip kita gitu. Ya itu belum tahu. Customernya itu bilang katanya ini rasanya hampir sama kayak yang di pasar gede. Cuma di sana kan kalau beli yang original kan nggak boleh campur Kak, nggak boleh di mix. Kalau sini bebas. kita tuh mempertahankan kualitas sama produk juga, nambah katalog mungkin ya kalau sempat atau enggak, kita juga ngikutin requestnya customer. Gini, dimsumnya itu enak dari yang sana lain gitu. Kayak mentenya itu katanya beda rasanya. Yang di sana itu ada rasa masing-masingnya gitu. Kalau ini gurih-gurih gimana gitu katanya Kak. Kayaknya gitu. Banyak banget di jalan. Oh, apa aja tuh contohnya? Coffee mess, ada Iya. Nice namanya coffee. lupa aja ya, tapi bentukannya sama. Iya. Sama persis. Ini kan udah ada logonya ya? Ya, Udah punya logo ya? ya. Dan ini sama kayak kan gitu. Kalau logo udah ada sih kayaknya, cuma kayak gitu. Identitas warung makan. Logonya belum. Logo mereknya. Sudah ada Kak. Oh iya. Boleh lihat nggak? Oh ini ya Kak, di sini tadi ya? Di depan situ ada. Oh jadi logonya seperti itu. Ya cuma paling kasih apa itu cenderamata, apa itu anak-anak kampus yang udah lulus ngasih istilahnya. Manduk. Nah, Logonya juga udah ada dan masih sama gitu sampai sekarang. Kalau belum punya logo kan berarti belum pernah daftarin ini kan ya, daftarin identitas warung belum berarti ya. Kalau untuk didaftarin, aku belum tahu banget ya Kak, soalnya itu kan dari ranah atasan saya. Ada beberapa kayak izin patennya Kak. Oh, Dari pusatnya ada manajemennya sendiri, ada CEO-nya sendiri, ada distributornya sendiri gitu. Jadi setahu saya itu cuma dari awal saya kerja itu udah ada logonya juga udah ada dan masih sama gitu sampai sekarang. Oh. Tahu ya Kak, saya itu keponakannya, cuma itu kan sebagai Iwan. Oh. Kurang tahu ya Kak. Oh, oke. Berarti Kakak itu maksudnya franchise atau Punya orang Kak, bukan franchise tapi punya owner. oh, berarti ownernya itu juga sudah mengurus perizinan usaha ini ke Kementerian Hukum gitu ya? Iya. Oh, oke. Udah sih, kebetulan aku juga kuliah di manajemen. Jawabannya untuk pendaftaran ke Kementerian Hukum kakaknya belum tahu ya Saya tentang hal nggak itu. tahu. Mbak siapa itu kakak? Kakak
kekayaan intelektual. Kalau untuk hak kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual, kurang tahu ya. Aku mau jelasin sedikit. Sebenarnya hak kekayaan intelektual itu apa sih? Dimana itu tuh seperti hak eksklusif gitu loh Bu, yang diberikan kepada seseorang atas hasil karya yang dipikirkan, ide yang dibuat, penemuan dan mereknya. Jadi semisal tiba-tiba ada bincang-bincang yang KW-nya bisa dibilang, itu kita bisa Memidanakan itu bisa dikabulkan. Iya, soalnya kalau misal tanpa adanya pendaftaran, ada hal seperti itu akan kerugian. Dan di sini contoh-contohnya itu kayak hak cipta, itu tentang lagu, paten, mereknya, terus ada merek, desain industri, atau rahasia dagang atau resep. Jadi kalau kakak punya resep di makaroni gamon, misal bumbu rahasia, itu juga bisa dilindungi di HKI kayak gini. Nggak penting sih. Soalnya kita kan udah punya ide sendiri ya, dia kan minta izin dulu gitu loh Kak. Juga nggak terima sih Kak gini. Iya, misal ada yang menduplikat ya. Iya. Kayak penting banget ya Kak ternyata juga, karena juga maksudnya berpengaruhnya kok juga di hal-hal yang lain yang maksudnya juga dampaknya tuh kerasa banget kalau emang kita dapat yang maksudnya kayak musibah kayak gitu ya. Jadi ya mungkin nanti kalau ada kesempatan kayak bilangin ke ownernya. Iya. Kenapa tuh Pak bentuknya? Ya, biar nggak ada yang niru. Oke. Ini sih buat usaha-usaha kayak gini biar kayak apa ya, untuk brandingnya tuh nggak gampang lepas sama brand. Penting ya? Oke, kenapa penting nih Kak? Penting sih. Kenapa? Karena biasanya itu kalau diberikan orang lain kan, ini kayak memang tidak cita-cita kan kita yang udah desain, dia sengaja dapat. Yang biar nggak ada yang duplikat aja. Kalau Mbaknya sendiri udah pernah nemuin belum kayak ada yang duplikat ini si level Loh, kalau aku itu ya istilahnya gini loh Mbak, orang jualan tuh udah memang udah diatur dari atas ya. Belok rezeki, bukan rezeki. Ada yang mau nyaingin, monggo. Yang penting kita tuh saling apa namanya, orang jualan tuh ngerti lah, jangan saling istilahnya menjelek-jelekan ini enggak. Kalau dia cocok mau buka usaha, monggo. Kalau Mbak Uti itu enggak ada hati iri dengki, enggak ada. Dulu waktu belakang kampus itu satu pun belum ada, pokoknya sekarang semua pokoknya 50.000 orang yang jualan. Penting sih Kak, kayak rahasia dapur gitu kan, nggak semua orang bisa tahu ya, kayak ini tuh semuanya dapat dari mana sih, belinya di mana sih, itu kan nggak semua orang harus tahu ya. Mungkin taunya kayak ini kayak ada cimol di Tulung, taunya itu aja. Tapi kalau untuk belinya di mana sih atau ini nggak tahu judulnya itu, karena emang itu rahasia dari dapurnya sendiri. Ayo daftarkan merekmu. Ayo daftarkan merekmu. Ayo daftarkan merekmu.